Hello, wonderful parents. My name is Miss Eva. I am as a Dean of Operation in IB School. Saat ini saya akan menjelaskan tentang fasilitas yang dimiliki oleh IB School. Yang pertama, kita mulai dari gedung sekolah. Jadi beginilah penampakan gedung sekolah dari Jalan Besar Gatot Subroto. Dan seperti Bapak Ibu tahu bahwa SD sendiri telah dilengkapi dengan 4 lantai. Kemudian kabar gembiranya kita sedang melaksanakan pembangunan gedung baru. Jadi untuk tahun ini kita telah menggunakan 2 lantai. Kami mohon dukungannya Bapak Ibu supaya pembangunan kita bisa berjalan dengan lancar. Sekolah kita juga dilengkapi dengan fasilitas parking area, baik berupa parkir untuk mobil dan juga sepeda motor. Kemudian sekolah juga dilengkapi dengan sports field, ini adalah area untuk anak-anak berolahraga. Nah, setiap pintu depan kita juga telah dilengkapi dengan wastafel. Jadi, setiap orang yang ingin memasuki IB School itu wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Dan kita juga dilengkapi dengan kamar mandi yang bersih, depan sekolah, gedung baru, dan setiap lantai itu dilengkapi dengan kamar mandi. Nah, playground ini adalah area bermain untuk anak TK. Dan juga kita dilengkapi dengan eating area. Jadi sebelum corona, anak-anak biasanya makan siang di eating area yang dilengkapi dengan wastafel untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Tetapi setelah corona, kita akan makan snack di dalam kelas. IB School juga dilengkapi dengan library untuk kegiatan baca-membaca buku dan juga computer lab. Jadi semua fasilitas komputer kita sudah terpenuhi dengan lengkap. Nah, ini adalah ruang kelas IB School. Bapak Ibu bisa lihat bahwa kelas dilengkapi dengan AC dan juga jendela. Di mana jendela kita memiliki sirkulasi udara yang sangat besar ya. Jadi semakin menyamankan anak-anak untuk belajar di sekolah. Nah, ini adalah penampakan kelas setelah pandemi. Jadi, ruangan kelas itu kita atur dengan jarak minimal 1,5 meter supaya anak-anak bisa tetap menjaga jarak dengan yang lainnya. Dan setelah pandemi juga ruangan kelas telah kita lengkapi dengan komputer, speaker, proyektor, dan beberapa fasilitas penunjang lainnya. Nah, setiap kelas akan dilengkapi dengan desinfektan di bagian depan dan juga wastafel. Jadi, sebelum anak-anak masuk ke kelas, itu diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, sekolah kita juga dilengkapi dengan science lab. Ya, jadi ini biasanya anak SMP yang akan banyak menggunakan lab science. Jadi, science lab ini telah kita lengkapi dengan alat peraga berupa torso, kerangka, maupun alat peraga lainnya. Dan juga science lab ini dilengkapi dengan wastafel dan mikroskop, sehingga anak-anak yang ingin melakukan praktikum sains itu dapat melakukannya dengan lebih nyaman. Nah, beginilah prosedur untuk anak-anak ketika selama melakukan PTMT. Jadi anak-anak akan masuk dengan melakukan pengecekan suhu terlebih dahulu. Setelah itu anak-anak akan diwajibkan untuk mencuci tangan. Setelah itu anak-anak akan berbaris menuju kelas masing-masing, dan sebelum masuk kelas juga anak-anak kita arahkan untuk tetap mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Anak-anak akan masuk ke kelas dan menempati bangku mereka masing-masing yang sudah diberi jarak dengan temannya. Jadi anak-anak di sekolah ini tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan menggunakan proyektor dan juga komputer. Jadi kita pastikan anak-anak di sekolah bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, sementara anak yang memilih daring juga dapat mengikuti pembelajaran. Nah, jadi setelah anak-anak pulang, kita juga akan tetap melakukan penyemprotan ke setiap kelas. Hal ini digunakan untuk menghindari penyebaran virus. Selain itu, kita juga melakukan penyemprotan di berbagai tempat seperti tangga, kamar mandi, dan juga eating area. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu lagi karena kita sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita yang tetap memilih pembelajaran offline di sekolah. Demikian fasilitas yang telah ditawarkan oleh IB School. Kami percaya bahwa Bapak dan Ibu telah berusaha membuat keputusan yang terbaik mengantarkan anak-anaknya ke IB School. Kami tunggu di IB School. Bye! Sunshine parents and students, hello, my name is Miss Renata. You can call me Miss Ray. I graduated from Medan State University. Yes, elementary education major. I am Dean of Curriculum in IB Elementary. Now, I will explain you about curriculum in IB Elementary.
Ya, sekolah kita, Sekolah SDS Integritas Bangsa, menggunakan kurikulum 2013, yang dimana memang pada saat mulai tahun 2022, kurikulum nasional memiliki 3 opsi. Ya, 3 opsi kurikulum yang boleh dipilih oleh satuan pendidikan tersebut untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama kurikulum 2013, yang kedua kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan yang ketiga adalah kurikulum prototip. Tetapi sekolah kita telah memutuskan untuk memilih kurikulum 2013 yang akan digunakan pada saat tahun ajaran baru 2022-2023. Untuk kurikulum 2013 ini sendiri mengandung 4 kompetensi inti. Yang pertama adalah kompetensi inti sikap spiritual. Kemudian yang kedua adalah kompetensi inti sikap sosial. Nah, yang ketiga adalah kompetensi inti pengetahuan. Nah, yang keempat adalah kompetensi inti keterampilan. Kemudian elementary subjects. Ya, low grades have 11 subjects dan high grades have 12 subjects. Oke, nah saya akan menggolongkannya kepada 2 kategori. Yang pertama itu adalah pelajaran inti main subjects. Oke, next elective subjects. Nah, untuk tahun ajaran baru nanti ada agak sedikit berbeda ya dengan tahun ajaran baru tahun ajaran ini. Yang membedakannya adalah untuk kelas tinggi itu sudah ada 4 sesi. Kelas berapa saja? Kelas 4, 5, 6. Saya jelaskan untuk yang elementary ya, untuk yang SD. Tetapi untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3 masih menggunakan 3 sesi. Ya, kalau kita lihat jam-jamnya di sini ada untuk kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3 itu jam 8 sampai jam 10.55. Kemudian untuk kelas 4, 5, dan 6 jam 9:05 sampai jam 1. Ya, jadi ada sedikit perbedaan untuk kelas tinggi. Nah, untuk hari Jumatnya sedikit berbeda. Kalau untuk hari Jumat semua kelas itu 3 sesi. Kemudian untuk contoh yang sudah kita lakukan ya pada tahun ajaran ini, hybrid learning, ya kalau misalnya kita lihat pada gambar ini, yang di atas itu adalah siswa yang belajar dengan Zoom, daring atau online ya. Kemudian yang di bawah ini siswa yang menggunakan metode tatap muka, mereka datang ke sekolah ya, tetap dengan menggunakan protokol kesehatan yang dijelaskan oleh Miss Eva. Nah, kita ada infokus. Nah, sebelum dan sesudah ada pandemi, kita tetap berusaha untuk anak-anak itu tetap aktif ya untuk melakukan pembelajarannya. Jadi bukan hanya teori melulu, tetapi juga prakteknya. Jadi anak-anak turut merasakan dan semakin mengerti apa-apa saja sih yang terkandung dalam materi pembelajaran tersebut. Contohnya pada pelajaran PKN, ya Embracing Our Culture. Jadi mereka turut merasakan, turut memakai baju-baju adat, menari, bernyanyi, dan lain sebagainya. And next, science, making parachute. Okay, students making parachute. Yes, project based. Next, students textbook. Okay, mostly parents and students buku-bukunya menggunakan bahasa Inggris ya. Next, mengenai Olimpiade. Jadi IB Elementary support students in participating in the Olympics. Jadi sekolah kita mendukung anak-anak, mensupport anak-anak untuk mengikuti Olimpiade baik yang diadakan oleh pihak luar maupun pihak sekolah kita. Ya, yang dimana pihak sekolah kita juga telah berencana untuk membuat Olimpiade yang dimana sekolah kita menjadi tuan rumahnya. Jadi get ready students and parents. Ya, ini salah satu contohnya murid-murid kita mengikuti Olimpiade yang diadakan oleh Universitas Sumatera Utara. Bye-bye. Hi parents, today I am going to talk about program or kegiatan yang ada di SDS Integritas Bangsa. Yang pertama kita punya PBS, Positive Behavior Support. Apa itu? Itu merupakan kegiatan di mana kita mendukung setiap kegiatan positif yang ditujukan oleh anak-anak. Melalui apa? Melalui pemberian tiket, kupon. Nah, semasa pandemi ataupun hybrid learning ini kita menggunakan kelas 7. Kelas 7 poin itu isinya adalah norma-norma perilaku yang ada di sekolah kita. Jadi kalau anak-anak kita menunjukkan norma perilaku yang baik, mereka akan mendapatkan poin. Poin yang mereka dapat, mereka bisa tukarkan dengan barang-barang yang ada di school store. Nah, they also can be the patrol, they also can be the student of the month, they also can be the spark of the month, and they can join fun day.
kita punya berbagai macam fun day yang berbeda setiap bulannya. And they also can join costume day. Nah, costume day ini disesuaikan dengan tema fun day kita setiap bulannya. Jadi bajunya juga berbeda-beda setiap bulan. Nah, we have outside school activities. Nah, foto-foto ini didapat sebelum masa pandemi. Jadi kegiatan di luar sekolah ini berbeda setiap grade-nya. Grade 1 kita ada swimming, grade 2 visit the museum, grade 3 visit the society, grade 4 visit museum perkebunan, grade 5 they went to observatorium untuk belajar tentang antariksa. Kemudian kegiatan Carnival Games, nah anak-anak kita juga nggak kalah jago dengan anak-anak yang ada di Medan Independent School. Nah, kemudian kegiatan yang lain adalah CCA, Co-Curricular Activities. Ini juga berbeda di setiap tingkatannya. Grade 1 ada drawing atau arts and craft, grade 2 ada critical thinking dan juga robotics. Grade 3 we have science club and English club. Grade 4 math club and computer. Grade 5 robotics. Nah, bedanya robotics ini dengan yang kelas rendah tadi adalah anak-anak sudah harus mampu untuk menciptakan robot mereka sendiri. Nah, komputer juga berbeda dengan kelas rendah di mana anak-anak harus mampu membuat kode-kode yaitu coding. Nah, we also have STEAM education ya. STEAM ini singkatan dari Science, Technology, Engineering, Arts, and Math. Nah, yang pertama Science, kita ada kegiatan Science Week dan juga baru-baru ini kita baru menyelesaikan kegiatan Science Expo. Ini merupakan beberapa foto dari anak-anak kita yang juara saat Science Expo kemarin. This is the photo of Technology and Engineering Week and this is the Arts Week. Jadi saat Arts Week anak-anak lomba virtual mewarnai poster atau menggambar poster dan juga melukis dengan kopi. Kita juga mendatangkan professional judges untuk itu. Nah, we also have Math Week. Jadi anak-anak tidak hanya belajar tentang teori, tapi mereka juga mempraktekkannya langsung. Selain daripada STEAM education tadi, kita juga punya Character Week. Karena sekolah kita tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga pada karakter. Nah, bentuk kegiatannya adalah door decoration. Nah, ini temanya disesuaikan dengan Character Week kita saat itu ya. Ini merupakan kegiatan kita yang baru, yaitu Lab Platoon. Kita bekerja sama dengan tim SMP, FBLI Fundraiser, di mana setiap anak itu bisa running, jogging, atau sekedar jalan, di mana setiap mereka mengitari satu lapangan, mereka juga ikut menyumbang sebesar 10.000. Nah, sekolah juga menyediakan yang namanya hygiene kit. Hygiene kit ini bisa dibeli oleh orang tua, murid, atau siswa. Nah, setiap anak-anak juga mendapatkan paper bag. Paper bag ini dihias, didekor, dilukis, dibuat cantik oleh anak-anak kita. Nah, hasil dari penjualan hygiene kit ini yang dibeli oleh orang tua, guru, dan juga murid, kita belikan sembako untuk diisikan ke paper bag yang nantinya kita akan bagikan kepada yang membutuhkan. Ini merupakan foto dari sebagian kecil daripada yang telah kita bagikan ya. Nah, selanjutnya yearly event. Kita punya Independence Day. Kita merayakan hari 17 Agustus dan juga open house, serta kita punya March of Giving yang berbeda setiap tahunnya. Dan juga kita punya end of year celebration. Nah, semasa pandemi ini kita juga melakukannya secara virtual. Nah, di akhir tahun ajaran kita juga memberikan award untuk anak-anak kita yang berkarakter baik. Untuk kegiatan keagamaan, oleh karena sekolah kita ada 3 agama, untuk yang agama Buddha kita merayakan Imlek, untuk yang agama Islam kita merayakan Maulid Nabi, dan juga yang Kristen kita merayakan Natal. Nah, itu adalah sebagian kecil dari kegiatan kita yang sudah pernah kita lakukan di sini, dan kita juga akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lagi untuk anak-anak kita. Jadi, jangan ragu untuk segera daftar di IB. Thank you!